Terima kasih Anda masih bersama kami di Jurnal Binusian dan kita akan masuk ke segmen Talk with Binusian dan sudah hadir di studio Binus TV ada Pak Oka Muhammad Fajar Ihsan selaku Subject Content Coordinator for International Political Economy. Selamat sore Pak. Selamat sore. Oke, nah sore ini kita akan ngebahas mengenai kebijakan Presiden Donald Trump yang beberapa waktu lalu membuat kebijakan yang cukup kontroversial, yaitu melarang Harvard University untuk menerima mahasiswa asing karena Trump menuduh Harvard turut mendukung kekerasan dan antisemitisme. Nah, untuk pembukanya dulu nih ya Pak Oka, nih kita pengen tahu dulu mungkin dari pandangannya Pak Oka sendiri terkait kebijakan pemerintahan Trump yang melarang Harvard untuk menerima mahasiswa asing menurut POV dari Pak Oka seperti apa? Oke, jadi makasih ya. Jadi pertama sekali kalau misalnya kita bicara tentang kebijakan luar negeri Trump gitu ya, kita udah tahu dari model kebijakan luar negeri Trump yang era pertama gitu ya, first 1.0 gitu, 1.0. Jadi memang kebijakan dia adalah kebijakan yang bersifat egoistik, ya, bersifat anti-intelektualisme dan juga lebih bersifat kepada otoritarian kita sebutkan. Bahwasannya dia mengatakan bahwa Harvard juga terlibat dalam gerakan-gerakan antisemitisme itu juga merupakan satu buah simplifikasi yang tidak berdasar, di mana satu kampus yang seharusnya menjadi tempat ataupun ruang untuk mahasiswa berpikir, memberikan ide-idenya, melakukan gerakan-gerakan sipil, misalnya Global Civil Society misalnya, nah itu juga harusnya dinilai menjadi satu dimensi yang baru gitu dalam konteks kebebasan dalam berdemokrasi, kebebasan dalam berpikir, dan juga kebebasan dalam melakukan aksi-aksi seperti itu. Jadi adanya dukungan ataupun tidak ada dukungan, nah ini yang kita harus pastikan lagi bahwasannya dia tidak ada terlibat dengan aktivitas apapun, tetapi hanya memberikan ataupun menyuarakan gitu kan, melakukan aksi-aksi solidaritas ya, terutamanya untuk mendukung Palestina. Nah ya, kalau kita lihat dari sisi kebijakan Trump misalnya, kebijakan ini adalah kebijakan yang non populis, artinya kebijakan yang memang tidak berlandaskan kepada logika dan tidak berlandaskan kepada hak asasi manusia dan juga tidak berdasarkan kepada cerminan-cerminan demokrasi. Nah ini yang kita lihat kenapa dari awal saya katakan bahwasannya ini lebih cenderung otoritarian gitu, cenderung bersifat diktator, bahkan anti terhadap intelektualisme. Nah ini yang kita bisa lihat dari Trump 2.0 ya, yang di sejarahnya belum pernah dilakukan kepada universitas-universitas di Amerika sekalipun. Nah ini baru pertama sekali dibuat seperti itu. Oke, dan ini menyasarnya sebetulnya ke industri pendidikan gitu ya. Maksudnya mungkin kan masih banyak di situ mahasiswa yang masih belajar, tapi dia butuh punya suara gitu. Sebenarnya sedikit agak intermezzo sedikit aja. Kenapa sih harus ke industri pendidikan yang diserang? Oke, yang pertama industri pendidikan itu kan kita tempat lahirnya akademisi, tempat lahirnya pemikir, tempat lahirnya orang-orang industri misalnya, tempat lahirnya sumber daya manusia yang baru, yang bagus seperti itu. Nah, jadi ada blockade yang kita sebut sebagai political blockade, di mana isu ini sebenarnya bukan isu domestik, tetapi isu ini adalah isu geopolitik. Isu geopolitik Amerika Serikat dengan China, isu geopolitik Amerika Serikat dengan untuk mendukung Israel dan juga anti terhadap Palestina ataupun juga Hamas misalnya. Jadi isunya itu adalah isu global. Nah, tetapi kenapa yang diserang adalah gerakan-gerakan intelektualisme? Nah itu pertanyaan yang cukup menarik. Kenapa harus gerakan-gerakan intelektualisme? Nah gerakan-gerakan intelektualisme ini adalah gerakan-gerakan yang mampu untuk membawa solidaritas. Itu dia terutama yang paling penting, mampu membawa solidaritas dan mampu untuk memberikan satu pandangan baru kepada orang ramai dan mampu menjadi influencer. Nah di situ yang kenapa pentingnya universitas. Nah kenapa Trump target ke universitas? Karena dia nggak mau akan ada influence ataupun juga pengaruh-pengaruh yang datangnya dari universitas itu sendiri, sehingga mampu merubah mindset orang, di mana yang orang katakan awalnya US mengatakan ataupun Trump mengatakan Hamas itu jahat. Nah orang jadi berpikir, oh Hamas itu adalah korbannya, Hamas itu adalah tim perjuangan dari Palestina, misalnya seperti itu. Oh China itu jahat, oh China itu sebenarnya nggak jahat. Nah seperti itu. Jadi artinya memang lahir dari kalangan-kalangan universitas, akademisi maupun juga staff ataupun juga mahasiswa-mahasiswi yang ada di Harvard sendiri ataupun di universitas lain di Amerika Serikat yang menyuarakan gitu ya, menyuarakan kegelisahan terhadap apa yang berlaku saat ini, terutama ketika Trump menggunakan kebijakan-kebijakan yang nggak populer, tapi kebijakan-kebijakan justru cenderung menjatuhkan nilai demokratisasi itu sendiri di Amerika Serikat.
Oke, nah terus menurut Pak Oka sendiri kira-kira kebijakan yang dilakukan Trump ya memang pasti kita tahu bahwa ini adalah kontroversial dan agak lain lah bisa dibilang ya gitu. Kira-kira ini kebijakan yang lazim nggak sih Pak dan adil gitu dalam konteks keamanan nasional? Oke, kalau kita bicara dalam konteks keamanan nasional, maka kita bisa merujuk kepada beberapa pendekatan, misalnya pendekatan sekuritisasi misalnya. Pendekatan sekuritisasi ini biasa digunakan oleh pemikir-pemikir dari Copenhagen School misalnya yang mengatakan bahwa kita boleh memframing sesuatu itu dalam konteks keamanan. Contoh ada bom nih, contoh COVID misalnya. COVID itu bisa kita framing sebagai sebagai satu alasan keamanan nasional, bisa mengakibatkan negara nggak stabil dan seterusnya. Tapi ini masalah yang menjadi alasan adalah Trump menggunakan konsep ini dengan salah gitu, menggunakan konsep sekuritisasi ini dengan salah, bahkan menunjukkan konsep itu menunjukkannya ke arah universitas gitu. Nah, di mana dia mengatakan bahwasannya universitas ini adalah sebuah ancaman gitu. Kalau kita kata wakil presidennya sebagai musuh rakyat gitu, memusuhi Amerika Serikat itu sendiri. Nah, ini yang kalau misalnya kita lihat dari pertama Amerika ataupun Trump sebelumnya dia menyebutkan Make America Great Again misalnya, MAGA itu misalnya gerakan-gerakan seperti itu, justru dia mengatakan bahwasannya memang tidak terlalu baik gitu ya, memang tidak terlalu bagus untuk dijalankan, terutama kepada kalangan akademisi. Jadi artinya Trump salah menggunakan konsep sekuritisasi itu, di mana itu nggak harus digunakan ke universitas, justru digunakan ke universitas. Jadi memang ini nggak lazim dan nggak bisa dimasukkan dalam logika berpikir yang secara rasional. Jadi sebenarnya bisa dibilang dia Trump ini mempermainkan aturan yang udah ada gitu ya. Maksudnya dia permainkan, dia buat apa yang dia mau gitu ya. Betul. Memang seperti itu. Oke, nah kira-kira gini, apa dampak yang langsung dirasakan khususnya bagi kelangsungan studi mahasiswa internasional aktif maupun juga calon mahasiswa gitu? Karena kan Harvard kita bisa dibilang bahwa itu universitas yang sangat-sangat unggul di dunia gitu. Nah, tapi ada kebijakan ini gitu, kira-kira gimana nih Pak? Yang pertama adalah kita merasakan keresahan juga ya, keresahan juga, dan kita juga turut prihatin ya kepada mahasiswa-mahasiswi yang dari luar negeri yang sekarang ini mungkin akan ditangguhkan visanya gitu. Itu yang paling penting, mungkin visanya akan ditangguhkan. Yang kedua adalah mungkin budget beasiswa misalnya akan juga ditangguhkan ataupun dipotong. Nah, itu dia. Yang ketiga adalah mungkin dari sisi kemungkinan buruk akan sampai bisa dideportasi. Nah, dideportasi dari Amerika Serikat sendiri. Nah, itu yang menjadi dampak yang kita bisa rasakan langsung. Misalnya kalau misalnya tekanan psikologis itu udah biasa, finansial itu udah biasa, tapi mungkin kalau dideportasi itu ada sesuatu yang mungkin mengatakan bahwasannya ini orangnya orang buruk nih sampai dideportasi dari satu negara. Nah, itu yang menjadikan ini menjadi cukup riskan sebenarnya dan bisa juga mengganggu hubungan bilateral ataupun juga hubungan antara negara Amerika Serikat dengan negara lain, terutama misalnya dengan mahasiswa-mahasiswi Indonesia misalnya yang sedang belajar di sana. Jadi misalnya permasalahan visa, permasalahan keuangan, permasalahan letter of acceptance yang udah diterima juga itu bisa menjadi masalah. Kita mau berangkat ke sana nggak bisa dan seterusnya. Itu dampak langsung kalau misalnya kita lihat. Oke, nah kita tahu bahwa sebetulnya seperti yang tadi saya sempat sebutkan bahwa Harvard ini kan salah satu universitas unggulan yang ada di dunia ya, salah satunya gitu. Susah gitu masuk sana gitu. Terus tiba-tiba ada kebijakan ini gitu kan. Ya itu tadi dampaknya yang kalau misalkan mahasiswa yang saat ini sedang belajar ya bisa jadi sampai ancamannya adalah deportasi. Apakah kasus ini sebetulnya bisa menjadi trigger bagi negara lain gitu kan Pak, yang untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan di negaranya. Jadi misalnya Harvard udah ibaratnya dibatasi, ya udah lo ke negara-negara lain aja, misal China atau Uni Eropa atau mungkin negara Asia lainnya. Sebetulnya ya bisa dibilang ini bisa jadi trigger yang baru nggak? Trigger yang positif nggak sih Pak? Gitu. Kalau kita lihat dari sisi sana bisa gitu, bisa kita lihat bahwasannya ini adalah satu tantangan dan juga di satu sisi adalah satu peluang kayak gitu ya. Kita ngelihatnya dari konteks itu, satu sisi adalah satu tantangan, satu sisi adalah peluang. Nah, dari peluang justru memang kita harus mampu untuk mencari tempat-tempat yang lain. Memang nggak hanya di Amerika Serikat ya, memang nggak hanya di Amerika Serikat, di Eropa juga banyak, di Rusia juga banyak, di China juga banyak, di Amerika Latin juga banyak.
kampus-kampus yang memang favorit gitu ya. Nah, jadi memang negara-negara berkembang misalnya perlu juga untuk memperkuat sistem pendidikan dia sendiri gitu ya, sembari juga sambil untuk bekerja sama dengan kampus-kampus lain. Nah, ini kan yang jadi masalah adalah Trumpnya sendiri gitu, dan di Amerika Serikat sendiri gitu. Masih banyak negara-negara lain yang bisa kita datangin gitu. Misalnya, nggak boleh datang ke New York misalnya, masih bisa datang ke Moskow misalnya, masih bisa datang ke Beijing gitu misalnya. Nah, jadi masih banyak peluang yang bisa kita ambil, banyak peluang-peluang kerjasama yang bisa kita ambil dari satu universitas di Indonesia, beberapa universitas di Indonesia dengan universitas-universitas lain yang di luar negeri. Bukan hanya dengan Amerika Serikat sendiri. Justru ini yang menjadi tadi itu ya efek balik kepada Amerika Serikat sendiri. Akhirnya orang nggak percaya lagi nih dengan Amerika Serikat kayak gitu. Orang nggak, ya udah ngapain kita pindah ke Amerika Serikat ataupun kuliah di Amerika Serikat. Mendingan cari tempat lain kayak gitu yang lebih aman misalnya kayak gitu. Jatuhnya seperti menjatuhkan negara sendiri ya gitu ya. Iya. Nah, terus kalau misalkan dilihat dari dampak jangka panjangnya, dampak apa yang bisa terjadi? Baiknya sebetulnya membahas hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat seperti apa, Pak? Dampaknya kita merupakan salah satu eksportir dan juga importir ya kepada pasaran Amerika Serikat gitu ya. Nah, yang kita nggak mau adalah efeknya akan berimplikasi kepada kerjasama ekonomi kita. Nah, kayak gitu. Nah, tentunya harus ada beberapa cara-cara yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah cara-cara negosiasi ataupun cara-cara diplomasi dengan Washington. Bagaimana caranya supaya mahasiswa kita tetap di sana, tidak dideportasi ataupun juga tidak diperpendek ataupun nggak di-shorten visanya gitu, visa pelajarnya. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau misalnya kita nggak ngelakuin kayak gitu ya, kalau kita nggak ngelakuin seperti itu, maka ini akan juga mengefek kepada kita gitu, kepada perdagangan kita, kepada sistem kita. Nanti kita demo misalnya di kedutaan Amerika di Jakarta misalnya kayak gitu. Nah, ini jadi efek yang mungkin cukup panjang gitu kan. Kita juga ikutan gitu mendeportasi orang Amerika dari Indonesia yang kuliah di sini. Jadi itu efeknya akan jadi spilling over gitu ya. Efek-efek spilling over seperti itu yang kita khawatirkan. Walaupun itu mungkin agak kecil peluang untuk terjadi, cuma kita sebagai akademisi kita memang lihat itu agak jauh ke depan gitu. Kita takut terjadi seperti itu, tapi ya harapannya sih bisa diselesaikan dulu secara negosiasi P2P, B2B maupun juga G2G. Itu yang paling penting. Oke ya. Memang ini kebijakan Amerika Serikat tuh cukup negara maju yang pastinya sebetulnya semua mata tuh tertuju padanya gitu. Termasuk adalah salah satunya Universitas Harvard. Jadi adanya kebijakan ini pastinya menarik perhatian banyak masyarakat, bukan cuma di Indonesia saja tapi juga di seluruh dunia. Tapi untuk saat ini kita masih menunggu kebijakan selanjutnya seperti apa, dan juga mungkin ya tadi ya bahwa di Indonesia sendiri mungkin para pemerintahan juga saat ini masih terus berkomunikasi antar negara gitu untuk supaya meskipun ini adalah sektor pendidikan, tapi semoga sektor-sektor lainnya tidak juga berdampak. Pak Ulka, saya terima kasih atas waktunya, atas obrolannya. Sayang sekali terbatas oleh waktu. Semoga kita bisa ngobrol di lain kesempatan. Oke, Smart Space, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jurnal Binasian.